Bos-bos, menjelang Lebaran, banyak orang ingin mengabadikan momen bersama keluarga. Mulai dari silaturahmi, mudik, hingga konten media sosial. Dan menariknya, kebutuhan ini melahirkan satu bisnis yang sedang naik daun, yaitu sewa iPhone, bos. Halo bos, perkenalkan saya Ilyas selaku dari owner Transgo.Camera. Bagi teman-teman yang mau melakukan sewa HP IP, bisa langsung ke kita karena harga kita jauh relatif lebih murah. Dari series 8 Plus sampai dengan series 17 kita ada di sini. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Momen Hari Raya memang sering menjadi pemicu lonjakan permintaan di bisnis sewa gadget. Sebab, banyak orang ingin menggunakan perangkat dengan kamera berkualitas tinggi tanpa harus membelinya. Kalau mau lebaran dengan hari-hari biasa ya tentu. Kalau mau di lebaran stok kita udah mau habis gitu loh untuk disewa. Biasanya tuh momen lebaran tuh dari tanggal 18 Maret sampai 24 Maret. Itu momen untuk high season-nya. Kalau untuk hari-hari biasa, ya paling kita terserap bisa 50% sampai 75% untuk penyewaannya. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Transgo Camera menyiapkan puluhan unit iPhone dengan berbagai seri. Harga sewanya pun bervariasi, bos. Mulai dari sekitar Rp50.000 per hari untuk seri lama, hingga lebih dari Rp300.000 per hari untuk seri terbaru. Dengan jumlah unit 50 perangkat, potensi perputaran bisnisnya bisa mencapai jutaan rupiah per hari saat permintaan sedang tinggi. Dari segi semua jenis sewa yang ada di kita, semuanya menaiki kenaikan signifikan. Gitu. Karena kan kalau buat kamera dibuat gengsi, terus buat ketemu keluarga, balik lagi kita mau ketemu keluarga pasti kan momen indah ya dengan keluarga ya. Butuh kamera yang bagus. Biasanya kan juga kalau sekarang buat konten TikTok, konten Instagram, kalau kameranya kurang kan juga kurang enak dilihat di sosial media. Nah, gengsi itulah yang membuat mereka harus nyewa nih. Bos, fenomena sewa iPhone ini tidak lepas dari perubahan gaya hidup digital. Kualitas kamera menjadi salah satu faktor penting dalam membuat foto dan video. Karena itulah, perangkat dengan kamera yang dianggap lebih stabil dan tajam sering menjadi pilihan untuk disewa dalam waktu singkat. Secara pasar, bisnis sewa gadget seperti ini memang menarik. Sebab targetnya sangat beragam, bos. Mulai dari pelajar, konten kreator pemula, hingga perusahaan yang membutuhkan perangkat untuk produksi konten. Bagi sebagian orang, menyewa menjadi pilihan lebih efisien dibandingkan membeli perangkat baru yang harganya bisa mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah. Calon penyewa harus pesan terlebih dahulu, sehingga setiap transaksi bisa tercatat dan terkontrol. Untuk teman-teman, kalau mau booking itu gampang. Bisa langsung aja ke Transgo Camera, langsung hubungi admin kita. Nanti persyaratan dan syarat dan ketentuannya diikuti. Kalau memang nanti di-approve, disetujui, baru customer itu datang ke lokasi kita. Atau mungkin customer itu menggunakan layanan terjemput. Jadi cukup diam di rumah, nanti kita antar ke rumah mereka. Bos, dalam bisnis sewa perangkat elektronik, keamanan menjadi salah satu hal yang paling penting. Karena itu, setiap calon penyewa harus melengkapi sejumlah data, termasuk identitas dan akun media sosial. Data tersebut digunakan untuk memastikan bahwa perangkat yang disewakan dapat kembali dengan aman. Sebelum disewakan kembali, setiap unit iPhone juga harus melalui proses pengecekan. Mulai dari kondisi fisik, pengaturan perangkat, hingga kualitas kamera. Proses ini penting untuk menjaga kualitas layanan agar perangkat yang digunakan pelanggan tetap dalam kondisi optimal. Saat ini aku sedang melakukan pengecekan dari data pengembalian unit iPhone. Jadi setiap pengembalian, HP itu kita cas lagi agar 100% untuk diserahkan ke customer. Lalu juga kita cek untuk pengaturannya dari kamera. Apakah ada lecet, apakah buram, apa tidak. Itu semua kita kontrol. Bos,
Dalam bisnis penyewaan barang elektronik, keuntungan yang menarik selalu berjalan beriringan dengan resiko. Salah satunya perangkat yang tidak dikembalikan oleh penyewa. Kebetulan awal kita buat itu langsung kejadian. Kita buat, terus disewa, lalu hilang. Nah, di situ kita sempat down karena kita baru mulai sewa HP IP nih, ternyata langsung serentan itu hilang HP-nya. Alhamdulillahnya ketemu. Kebanyakan itu memang rata-rata digadai. Agar resiko tersebut bisa diminimalkan, penyedia jasa sewa menerapkan sejumlah prosedur verifikasi bagi calon penyewa, mulai dari identitas diri hingga jejak aktivitas digital. Yang pasti cek profil dari customer ya. Kita minta data baik dari KTP, NPWP, yang terutama sih sosial media. Kenapa? Kalau kita lihat mereka aktif di sosial media, itu paling gampang merekodnya. Pasti kan mereka punya relasi ke temen ya, di followers mereka. Kalau mereka hilang, kita tinggal tanya aja ke followers mereka. Biasanya kita cek juga datanya, oh lokasinya di mana, tempat dia biasanya tinggal tuh di mana, itu kelihatan semua nanti. Itu antisipasi dari kita. Betul banget, Bos. Karena semakin aktif dan teridentifikasi seseorang di dunia digital, maka semakin mudah untuk dilacak jika terjadi masalah dalam proses penyewaan. Nah, Bos, di tengah perkembangan gaya hidup digital dan kebutuhan membuat konten, bisnis sewa gadget seperti ini menjadi salah satu peluang usaha yang menarik. Terutama saat momen besar seperti Ramadan dan Lebaran, saat banyak orang ingin mengabadikan momen spesial bersama keluarga. Bagi teman-teman yang mau berbisnis, saya punya tipsnya nih. Ada 3 tips dari saya. Yang pertama, kalau mencoba bisnis itu perlu ada percobaan dan nggak mungkin langsung sukses. Perbanyak gagal pasti ada salah satu bisnis yang akan menuju kesuksesan. Lalu yang kedua, banyak action. Karena kalau kita hanya wacana, tidak ada actionnya, bisnis itu tidak akan jalan. Dan yang ketiga, lihat dari demand-nya. Apapun bisnisnya, yang penting cuan, Bos.